Baik, Yoshua segera mengangguk, dan kemudian bertanya kepada Tama dengan suara rendah. Omong-omong, Tuan Renza, ada beberapa orang di sel sebelah. Apa yang harus saya lakukan dengan orang-orang ini? Tama berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja, kamu tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Atur hal-hal yang saya jelaskan terlebih dahulu, dan saya akan mengurus orang-orang ini. Baik Tuan. Segera setelah itu, Yoshua melangkah keluar dari ruang operasi bawah tanah, sementara Tama kemudian melangkah mundur dan langsung menuju pagar besi di sisi koridor. Pada saat ini, ketika beberapa orang yang ditahan di pagar besi melihat Tama mendekat, mereka bergegas ke pagar besi satu demi satu dengan penuh semangat. Di antara mereka adalah wanita tua berusia 70-an dan 80-an, dan orang-orang muda berusia 20-an. Tama tidak menyangka bahwa kelompok orang ini tidak akan melepaskan wanita tua berusia 70-an atau 80-an. Pada usia ini, mereka sudah sekarat. Nilai apa yang bisa dimiliki organ mereka? Pada saat ini, salah satu dari mereka menatap Tama dengan penuh harap, dan melontarkan permohonan, Tuan Renza, tolong bantu saya, Tuan Renza. Pihak lain memanggilnya Tuan Renza, tetapi Tama tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, dia telah berada di sini untuk menunjukkan identitas aslinya, dan mereka secara alami dapat mendengar namanya di pagar besi. Tama menatap orang yang berbicara, dan ketika dia melihatnya, dia baru berusia sekitar 30 tahun dengan ciri-ciri ras kuning, dan dia bertanya, "Kamu berasal dari Indonesia, kan?" "Ya." Pria itu mengangguk dengan cepat dan menunjuk ke beberapa orang di sekitar dan berkata, "Kami semua dari Indonesia, dan kami semua ditipu oleh mereka. Sekarang kami terkunci di sini menunggu pencocokan organ. Organ siapapun yang cocok, mereka telah membuatnya terbunuh. Selamatkan kami." Tama memandang orang-orang yang tampak bersemangat ini, mengangguk ringan, dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu." Setelah berbicara, dia berhenti sebentar, dan melanjutkan, "Tapi ada satu hal, aku ingin menjelaskannya padamu sebelumnya." Beberapa orang buru-buru berkata, "Tuan, tolong beritahu saya." Tama berkata dengan serius, "Semua yang terjadi di sini hari ini tidak boleh menyebar ke dunia luar." Pria itu berseru, "Jangan khawatir, Tuan, setelah kita keluar, kita pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun yang bertanya." Tama agak ragu-ragu saat ini. Dia tidak meragukan komitmen orang-orang ini. Hanya saja dia sangat jelas bahwa sekali seseorang dengan hati ingin melacak petunjuk, itu terjadi di sini hari ini, dan temukan mereka. Benar-benar ada 10,000 cara bagi pihak lain untuk membiarkan orang-orang biasa ini berbicara. Tidak hanya membiarkan mereka berbicara, tetapi mencari tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Bagi Tama, bukan hanya balas dendam orang tuanya yang tidak dilaporkan, tetapi bahkan organisasi misterius yang akan membunuh seluruh keluarga kakeknya. Dia belum menemukan petunjuk yang sebenarnya. Dalam hal ini, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sebelum waktunya. Karena itu, dia berkata kepada orang-orang ini, "Semuanya, saya akan membiarkan mereka membawa Anda keluar terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menyelesaikan pekerjaan yang ada, dan masih ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Setelah diskusi, saya akan mengembalikan kebebasan Anda." Saat ini, ide Tama bisa diibaratkan dengan menunggu semua debu mengendap. Gunakan energi spiritual untuk menghapus ingatan orang-orang ini hari ini, dan kemudian biarkan Yoshua mengatur agar mereka kembali ke tempat asal mereka. Akibatnya, tidak peduli siapapun yang datang kepada mereka dan ingin menyelidiki tentang seluruh pengalaman mereka di Meksiko selama ini, mustahil untuk menanyakan apapun tentang mereka dari mulut mereka. Pada saat ini, di penjara besi, wanita yang sangat tua itu tersedak dan memohon pada Tama, "Tuan Renza,
Bisakah Anda membiarkan saya membawa anak saya keluar? Tama mengira putranya adalah salah satu dari orang-orang ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan membawa semua orang keluar." Wanita tua itu menangis dan menggelengkan kepalanya, lalu menarik tangan kirinya yang gemetar menjauh dari pagar besi. Kesenjangan terbentang, menunjuk ke seseorang yang berbaring di ruang operasi sederhana di seberangnya. Sambil menangis dia berkata, "Itu anak saya. Mereka memotong setengah dari hati anak saya beberapa waktu lalu, dan hari ini mereka mengambil salah satu ginjal anak saya. Saya takut dia sekarat." Ekspresi Tama membeku, dan dia langsung merasakannya dengan aura, dan segera ditemukan pria yang terbaring di ranjang rumah sakit sedang sekarat saat ini. Seperti yang dikatakan wanita tua itu, setelah pria itu dimutilasi oleh iblis-iblis ini, tubuhnya sudah lelah, dan dia takut dia akan mati kapan saja. Jadi, Tama segera melihat Johan dan berkata dengan dingin, "Cepat buka pintunya." Johan tidak berani menunda dan segera membuka pintu besi dengan kuncinya. Setelah itu, Tama berkata kepada wanita tua itu, "Pergilah menemui anak Anda, dia sedang sekarat." Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia menangis, dan seluruh tubuhnya berputar, dan dia hampir pingsan. Untungnya, beberapa korban yang juga ditahan di sini mengambil tindakan tepat waktu untuk mendukungnya. Wanita tua itu kembali sadar, mengabaikan kelemahannya, dan buru-buru memohon kepada orang-orang di sekitarnya, "Tolong bantu saya untuk melihat anak saya." Beberapa orang buru-buru membantu wanita tua itu dari dalam dan keluar dan langsung menuju ruang operasi di seberangnya. Pada saat ini, napas pria paruh baya yang berbaring di tempat tidur sangat lemah, dan wanita tua itu bergegas ke meja operasi dan menangis dan berkata, "Nak, bangun, nak, lihat ibumu dan katakan padanya." "Bisakah kamu berkata, anakku?" Pria paruh baya itu sudah mencapai akhir hidupnya, dan napasnya hampir berhenti, jadi bagaimana dia bisa mendengar panggilan wanita tua itu? Tama merasa bahwa tubuh wanita tua itu akan mati, jadi dia melangkah maju dan berkata kepada wanita tua itu, "Nyonya, tubuhmu juga sangat lemah, jangan terlalu sedih." Bagi Tama, pil peremajaan dan pil penghemat darah penyebar darahnya pada dasarnya dapat menyelamatkan putra wanita tua itu. Namun, Tama juga sangat jelas bahwa pil obat ini tanpa kecuali, dan semuanya sangat berharga. Bahkan untuk orang-orang di sekitarnya, tidak mungkin setiap orang memilikinya, jadi dalam hal ini, dia secara alami tidak ingin mengambil satu untuk menyelamatkan orang asing. Dalam pandangan Tama, meskipun ini agak kejam, itu juga bisa dimaafkan. Lagi pula, di dunia ini, ada banyak orang yang menderita dan banyak orang yang sekarat. Tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan semua orang. Mampu menyelamatkan orang lain, termasuk wanita tua ini, sudah merupakan pahala yang besar. Dalam hal ini, mengapa repot-repot berbelas kasih? Wanita tua itu menangis saat ini, dan dia menangis dan berkata, "Saya ditipu oleh seseorang yang mengatakan bahwa dia akan datang ke Meksiko untuk menjadi pelaut, mengatakan bahwa itu adalah pemboman kapal tahun baru yang akan membuatnya bahagia. Saya membujuknya untuk tidak datang, dia tidak mendengarkan apapun, saya ingin menemaninya datang dan melihat-lihat agar saya bisa tenang, tapi siapa sangka saya ditipu oleh binatang buas ini." Dia menatap Tama, dan memohon dengan getir, "Tuan Renza, saya mohon. Saya mohon Anda untuk menolong nyawa anak saya, Anda tidak perlu melakukan apa-apa, bantu saya menemukan ambulans. Jika dia tidak bisa diselamatkan, saya akan menerima takdir saya." Tama menghela nafas dan berkata dengan serius, "Nyonya, kondisinya tidak hanya lemah, dia bahkan tidak memiliki organ lengkap sekarang, dan dia tidak bisa diselamatkan, jangankan di Meksiko. Bahkan jika dia ditempatkan di New York sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya dan menyembuhkannya." Wanita tua itu menangis dan berkata,
Jika mereka tidak dapat menyembuhkannya, saya akan menyembuhkannya. Bahkan jika saya dapat memberinya 1 ginjal, selama dia bisa hidup selama 10 hari lagi ataupun 1 malam, saya akan bersedia. Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Nyonya, dengan kondisi fisik Anda, jangankan memberi anak Anda ginjal, operasinya membutuhkan anestesi umum. Anda tidak tahan dengan dosis anestesi." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.